Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di YouTube channel Kisana Aziz. Nah, kebetulan ini tadi saya mau perjalanan ke Jogja. Ini adalah kemarin itu dikabari Mas Kesno yang biasa kita ngonten sama beliau itu pas lagi ada di Sragen. Sragen lagi diundang Mas Wahyu untuk berkunjung ke kediamannya, dan ternyata di kediaman Mas Wahyu itu juga ada tempat latihan di sana ya. Nah, terus nanti malam mau ada semacam halal bihalal di sana. Terus tadi tuh udah ada kegiatan apa, Mas? Ada coaching klinik. Coaching klinik di sana. Terus ini lagi istirahat. Nah, pas istirahat tak gangguin lagi. Saya lagi di hotel ini. Nah, soalnya kenapa saya itu kemarin penasaran sama Mas Kesno, kayak ada obrolan di grup yang ada saya dan Mas Kesno itu tentang kayak wasiat dari Mbah Suro ketika hendak meninggal itu pengen dibacain surat Al-Qadr. Monggo Mas Kesno. Ini nggak tanya Mas Wahyu dulu, tempatnya di mana? Oh, nanti lanjut. Iya. Dimulai dari pertemuan terah di Magelang, saya disuruh membuatkan selembar bahan gitu ya, atau bahan untuk presentasi. Kemudian di situ saya terpikir gitu bahwa di dalam bukunya Mas Agus Mulyana tentang pencaksilat Setiati itu dicantumkan sebuah sejarah penting, yaitu ketika Pak Suro Dwiryo meninggal dunia, dia pesan dengan Pak Najib gitu ya, bahwa nanti ketika dia meninggal, nanti tolong di kuburannya disuruh membacakan surat Al-Qadr gitu. Nah, menurut saya itu menarik gitu, sebab apa alasannya beliau mengutarakan hal seperti itu gitu. Walaupun mungkin karena beliau beraliran Syatariah dalam tarikatnya, tapi kita ngelihat dari beliau sisi itu Mas Suro itu, mungkin kita lihat dari sisi sebagai penggiat pencak setia hati, bahwa pasti ada sesuatu yang penting gitu ya. Nah, diantaranya adalah ketika kita coba analisa bahwa itu merupakan sebuah warisan kalau menurut saya. Nah, tadi Mas Aziz bilang ada wasiat. Memang beberapanya ada wasiat sebelum Pak Suro meninggal, yaitu diantaranya adalah beliau meminta maaf gitu kan kepada Kadang-Kadang Setiati untuk memaafkan kesalahannya. Yang kedua, kalau tidak salah bahwa beliau menitipkan Ibu Sriati, istrinya, kepada Kadang-Kadang Setiati. Dan yang ketiga, seingat saya bahwa supaya Kadang Setiati itu bersatu hati. Artinya sebagai, mungkin kalau dalam Muslim itu sebagai waliullah gitu ya, sebagai wali Allah yang mungkin beliau tahu kejadian mungkin masa depan, sepertinya sudah maklum dan sudah mengetahui bahwa ke depan setia hati itu bakal banyak pecahannya gitu, banyak berbedanya gitu secara pandangan dan organisasi. Oleh sebab itu ada pesan seperti itu. Dan kalau dikorelasi dengan surat Al-Qadr tadi, itu saya menjadi menarik pembahasannya. Kenapa? Karena seolah itu warisan, supaya pesan ketiga ini itu ada bingkainya. Nah, bingkainya itu ada surat Al-Qadr tersebut. Apa tadi yang ketiga pesannya? Supaya kadang setia hati itu tetap bersatu hati. Oke. Bersatu hati. Artinya orang bersatu hati itu kan berarti ada hati yang berbeda-beda tuh kan gitu. Macam-macam kan ya. Kan macam-macam gitu. Nah, kan bisa ditafsirkan pandangannya berbeda, organisasinya berbeda, tapi beliau sudah suruh untuk kemudian bersatu hati, tetap dalam wadah yang sama gitu. Walaupun mungkin namanya SHTRATE, SHO atau PSHP sekalipun, tapi tetap wadahnya setia hati. Gitu. Oke. Makanya juga itu dibentuknya grup Trust Setia Hati itu kan dalam rangka itu. Betul. Gitu. Oleh sebab itu poin kedua itu adalah kemudian kita lihat dulu tuh surat Al-Qadr-nya. Surat Al-Qadr itu bicara banyak mengenai malam Lailatul Qadar. Yang coba kita lihat dulu terjemahnya seperti apa. Surat Al-Qadr ayat pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, ini korelasi antara surat Al-Qadr dengan kita penggiat Eza itu gimana, Mas? Kayak ini kan semacam turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan itu kan malam-malam yang sebenarnya dinanti banyak umat muslim sebenarnya. Betul. Saat itu. Yang pertama, kalau dalam terminologi Jawa itu kan orang Jawa percaya banget dengan istilah wahyu. Gitu. Ya, jadi turunnya Al-Quran itu kan sebenarnya dalam istilah agama itu adalah turunnya wahyu. Nah, Lailatul Qadar itu hanya bahasan aja, hanya bahasa saja, tapi sebenarnya orang Jawa memahami itu adalah wahyu yang turun. Nanti mau Al-Qur'annya, mau Lailatul Qadarnya, mau siapa, tapi wahyu yang turun. Gitu. Jadi di situ ketika wahyu turun, maka orang itu mendapatkan keberkahan tersendiri. Ya, berkahnya itu tadi kalau di sisi Lailatul Qadar itu 83 tahun lebih berapa gitu misalnya. Nah, dari sisi itu wahyu yang dimaksud itu adalah wahyu untuk orang setia hati. Dalam versi setia hati ya. Kalau kesimpulan kita seperti itu. Nah, sehingga yang mendapatkan wahyu tersebut adalah orang-orang yang dianggap punya keberkahan tersendiri. Nah, yang pertama, Pak Suro tentunya ketika ayat itu dibacakan, tentunya bekalnya untuk dia pribadi sebagai perjalanan menuju Tuhan gitu. Nah, yang kedua, kenapa disebut warisan? Karena dia ingin wahyu itu turun kepada orang-orang setia hati. Gitu. Nah, yang ketiga, kaitannya dengan wasiat yang ketiga tadi, supaya bersatu hati, itu adalah cukup panjang nih. Jadi, yang pertama, Lailatul Qadar itu dalam bahasa agama tidak pernah ada yang tahu siapa dan kapan. Walaupun Nabi menyuruh untuk mencarinya pada malam ganjil 1 sampai 10. Gitu. Tapi tidak pernah ada angka pasti. Walaupun nanti dalam hadis 27 segala macam lah kira-kira gitu. Tapi tetap saja tidak ada angka yang pasti. Gitu. Artinya siapapun punya potensi dan kesempatan yang sama. Gitu ya. Nah, jadi gini, warisan Pak Suro menurut saya ini justru malah memang agak muter untuk memahami, tapi nanti ada satu kesimpulan bahwa seolah-olah Pak Suro ingin mengatakan bahwa yang pertama dia kepingin sekali setiap orang Esa mendapatkan keberkahan itu, wahyu itu. Yang kedua, bahwa nanti siapapun yang mendapatkan itu merupakan orang yang dipercaya dan bertanggung jawab, sehingga bisa meneruskan pelajaran setia hati. Gitu. Nah, sebenarnya kan wahyu itu kan bagi orang Jawa kuno khususnya itu kan dianggapnya dia nggak akan salah. Wahyu itu nggak akan salah diturunkan kepada siapapun, dan isi wahyunya pun nggak pernah akan salah kayak gitu. Kemudian itu jadi pegangan untuk para raja-raja Jawa kemungkinan bahwasanya Raja Jawa adalah orang yang sudah mendapatkan wahyu dari Tuhan istilahnya untuk memimpin kerajaannya atau tanah Jawa kayak gitu, dan itu kemudian diadopsi ke Eza bahwasanya orang-orang pembesar Eza harusnya adalah orang-orang yang sudah bersih hatinya dan mendapatkan wahyu itu. Ibarat kata kan kayak gitu. Nah, jelas tadi itu saya seolah terbesit bahwasanya kalau saya punya pikiran nakal, misalkan Mbah Suro itu istilahnya ingin menunjukkan sesuatu yang lain dari sudut pandang yang lain, yang ngobrolnya maksudnya bacakan saya surat Al-Qadr gitu. Kayak seolah-olah ingin menunjukkan aku oleh wahyu, ya itu loh. Iki bukti nih anak Al-Qadr kayak gitu, ingin menunjukkan bahwasanya saya tuh orang yang mendapatkan wahyu kayak gitu. Ya. Gimana itu Mas? Dengan adanya pemikiran yang kayak gitu? Ya, itu terbantahkan
dengan tadi penjelasan tadi bahwa orang mencarinya dari 1 sampai 10 dan tidak ada narasi hadis ataupun yang lain menentukan. Artinya Anda nggak bisa sombong juga gitu, bahwa saya menentukan tanggal sekian, nggak bisa. Lalu kemudian juga selain tanggal juga tidak ada narasi yang membuktikan bahwa dia akan dapat, walaupun kemudian dijelaskan oleh para ulama ciri-ciri, tapi tidak ada yang pasti. Gitu. Bahkan ciri-ciri alam dijelaskan oleh para ulama semua itu bakal begini, tapi ini siapa yang memastikan berani gitu. Jadi kesimpulan hadis itu juga terbantahkan dengan sendirinya sebenarnya. Tapi sebenarnya poin yang penting itu gini. Sekarang ini kita sesama setia hati itu saling membanggakan. Ya kan begitu. Membanggakan esanya dia. Esanya saya, ya gitu. Esanya lembaga, esanya organisasi maupun esanya ilmu saya. Ya. Justru warisannya Pak Suro dengan Al-Qadar itu sebenarnya ketika dipahami udah nggak bakal ada, Mas, pemahaman seperti itu harusnya. Gitu. Walaupun bahkan bisa jadi esanya Pak Suro sendiri. Karena itu warisan terakhirnya dia. Ketika dia menyampaikan surat Al-Qadar yang merupakan wahyu, siapa saja punya kesempatan untuk mendapatkannya, kapanpun waktunya karena nggak ditentukan, maka siapapun punya berpotensi, asalkan dengan syarat pelajarannya selesai. Dia sudah menempuh pelajaran 1, 2, dan 3, maka seharusnya yang paling selesai itu merupakan yang paling amanah, yang paling bertanggung jawab, dan yang paling dipercaya. Gitu. Jadi ketika dia sudah selesai, ya dia dianggap sudah mendapatkan wahyu tersebut. Seharusnya begitu. Yang kedua, kesimpulannya bahwa harapan dari Lailatul Qadar itu kan sebenarnya hasil, resultnya. Ya kan begitu. Ya. Makanya para ulama banyak bicara mengenai ciri-cirinya adalah gitu, berubah secara perilaku, secara akhlak gitu ya, segala macam, terus pengetahuannya bertambah segala macam. Nah, dari sisi setia hati sebenarnya hasilnya itu harus ketahuan juga, maksudnya nyata. Gitu. Misalnya orang yang sudah selesai mendapatkan pelajaran 1, 2, dan 3 misalnya, ya minimal ada 2. Yang pertama dia sebagai penjaga ajaran itu sendiri, yang kedua dia mempunyai hasil karya. Kenapa begitu? Ya itu dibuktikan dalam sejarah. Misalnya contoh, saya bisa bilang misalnya Pak Munandar, Imrungnya salah satu contoh orang yang mendapatkan Lailatul Qadar misalnya. Kenapa? Karena dia punya hasil karya, ajaran, sabta wasita tama misalnya. Itu kan contoh. Pelajarannya selesai, orangnya alim dan soleh misalnya, plus punya hasil karya gitu misalnya, yaitu sabta wasita tama. Pantes gitu, dia mendapatkan wasiat itu, Lailatul Qadar tersebut. Misalnya lagi dia satu-satunya punya mukadimah, ya, yang dibuat oleh 30 muridnya Pak Hardjo Utomo. Sebagian sudah selesai semua pelajarannya, 1, 2, dan 3. Wajar, akhirnya menghasilkan sebuah karya besar. Sampai sekarang dipelajari. Ciri-cirinya itu. Gitu. Jadi ya hasil karya itu yang kemudian bukti dari wahyu itu kemudian bisa nyata kelihatan. Tapi kalaupun tidak punya hasil karya, ya monggo silahkan dijaga ajarannya. Itu aja. Nah, sekarang masalahnya untuk punya kita sendiri nih, rumah kita sendiri itu kan seolah-olah tidak ada perkembangan setelah 81 atau 85 itu ya. 81 Mubas, 85 Mubas juga. Nah setelah itu kan stagnan. Apa yang sudah didapat dari terakhir 85 itu nggak ada perkembangan lagi. Dulu 81 atau 85 itu ada tambahan materi toya kalau nggak salah. Toya. Itu sebenarnya sebelumnya nggak ada. Kemudian dikembangkan menjadi ada. Nah selepas itu nggak ada perkembangan sama sekali. Ini apakah tandanya di rumah kita sendiri itu udah nggak ada yang mendapatkan wahyu? Ya kalau lihat dari sejarah, Pak Hardjo Utomo itu kan membuat banyak jurus esatrate.
itu udah pasti tuh. Kalau nggak bukan Wahyu siapa apalagi kan gitu ya. Membuat materi tersendiri gitu kan. Pak Surwo tidak punya jurus tingkat 2, tingkat 3, lalu Pak Hardjotomo buat. Kalau istilah zaman sekarang orang bilang jenius. Yang istilah tadi yang kita bahas sekarang, ya istilahnya Wahyu. Mau apa lagi kan begitu. Pak Irsad misalnya. Wahyu itu terus, menurut saya yakin terus berlanjut Pak. Hanya mungkin kalau sekarang ya jangan digembor-gemborkan aja gitu. Tapi kan nyata bahwa perkembangan organisasi itu kemudian ada penambahan materi, ada penambahan yang mungkin bermanfaat. Tandanya masih banyak orang-orang yang mendapatkan Wahyu tersebut. Hanya mungkin tidak banyak yang skalanya nggak sebesar itu. Ya, skalanya. Kira-kira seperti itu benar itu. Oke. Nah sebenarnya ini tuh mau dibahas nanti di acara Sarasehan di tempatnya Mas Wahyu. Ya. Namanya Mas Wahyu, ngobrolin tentang Wahyu juga. Pas ini. Nah, mudah-mudahan orangnya mendapatkan Wahyu. Amin. Nah oleh karena itu di channel ini nggak akan kita bahas yang lebih mendalam lagi karena namanya Wahyu kan dibahas lebih rinci di istilahnya apa ya, forum silaturahmi yang offline, karena di situ biar lebih gamblang nanti di sana nggak terbaca metadata di internet, karena sedikit banyak kita memang harus jaga apa ya istilahnya, mungkin yang ini akan dikatakan privasi bisa jadi privasi, tapi ini mungkin sifatnya umum yang kita sampaikan ini tadi. Dan yang lebih mendetail lagi akan disampaikan nanti malam. Gimana Mas? Ya, nanti malam acaranya ada di rumah saya. Kalau di Google Maps bisa di-search dengan keyword Dalem Sinar Sumo Sukartan. Itu sudah tepat lokasinya di Dalem Sinar Sumo Sukartan. Sinar Simo Sukartan. Seragen ya Mas? Seragen. Nah, tapi kemungkinan setelah ketika video ini di-upload, Sarasehannya udah selesai. Mau tahu ngobrolnya seperti apa? Silakan ke Mas Kesun atau ke Mas Wahyu. Oke, terima kasih waktunya Mas Kesun, sami-sami. Mas Wahyu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.